Halo semuanya teman-temanku Cancer. Selamat datang kembali di channelnya Kak Tere Wijaya. Untuk kalian yang baru bergabung, selamat datang. Semoga kalian tetap betah ya. Sampai kapanpun ya, setia menonton video readingan yang Kak Tere buat di sini. Oke, teman-teman Cancer, tema readingan kali ini asmara zodiak Cancer di bulan Oktober tahun 2021. Oke. Kak Tere ingatkan bahwa readingan ini bersifat universal ya. Tidak akan pernah mungkin bisa cocok untuk kalian semua yang menonton readingan ini. Jadi bijaksanalah mendengarkan readingan ini dari awal sampai akhirnya nanti gitu ya. Oke, di sini Kak Tere sudah shuffle kartu-kartunya. Tadi sudah direkam tapi ada kendala jadi videonya harus keputus ya. Kak Tere langsung bacakan aja ya, seperti ini energinya, silakan disimak. Oke, Kak Tere melihat bahwa kalian ada dalam situasi cinta segitiga, di mana dalam hubungan ini kalian terkoneksi dengan dua orang, di mana kalian masih menentukan gitu ya, kalian masih berpikir, kalian menimbang ya, mengukur dan ya mempertimbangkan mana sih dari dua orang ini yang bisa memberikan kalian tuh kepastian ya, atau kejelasan status dalam hubungan gitu ya. Jadi kalian mau menjalani hubungan itu yang serius aja, nggak main-main gitu loh, yang ada kejelasannya, yang ada masa depannya di sini. Masa depannya apa Kak Tere? Ya masa depannya untuk berumah tangga di sini, atau pernikahan gitu ya. Kalian nggak ingin main-main dalam hubungan karena Kak Tere rasakan bahwa kalian sudah dewasa gitu ya, nggak mau kalau diajak berhubungan nggak ada komitmennya, kalian tuh nggak mau ya. Dimana kalian pernah gitu ya menjalani hubungan di masa lalu, dan itu kalian menjalaninya cukup lama tapi tidak ada kestabilan gitu, tidak ada kejelasan gitu. Jadinya ya kalian pikir hal itu nggak mau kalian ulangi lagi karena membuang waktu aja gitu ya. Kalian berpikir menjalani hubungan yang nggak jelas tuh buang-buang waktu, padahal kan waktu itu berharga gitu ya. Oke, dimana ketika kalian terkoneksi atau terhubung dengan dua orang ini, kalian lagi di bulan Oktober ini mempertimbangkan gitu ya, mana sih yang harus aku pilih gitu ya. Kalian jadinya galau sendiri, jadinya overthinking gitu ya. Kalian bingung sendiri di sini ya. Ketika kalian melihat si A ya, lebihnya kurangnya sudah kalian list gitu ya. Si B kurang dan lebihnya sudah kalian list. Ketika kalian jadinya bingung ketika apa? Kekurangan si A ada di kelebihan si B dan sebaliknya seperti itu. Jadi sepertinya dua orang ini saling melengkapi gitu ya, kelebihan dan kekurangannya satu sama lain. Ya kalau bisa sih kamu maunya dua-duanya gitu ya, nggak mau suruh pilih salah satu, tapi kan nggak bisa, kamu harus pilih salah satu di sini ya. Jadinya ketika kamu masih belum bisa memilih antara si A dan si B ini, maka energi dari kedua orang ini divine masculine ya, kuat di energi divine masculine di sini. Jadinya energi mereka berdua stuck atau energinya dalam masa tunggu gitu ya, menunggu kamu memberikan jawaban di sini ya, mana yang kamu pilih gitu. Kuat condongnya energi cinta segitiga ini Cancer gitu ya. Oke, dimana banyak keraguan, bukan hanya dari sisi kamu aja yang bingung memilih yang mana gitu ya, tapi dari sisi dia juga ya ragu gitu ya, apakah aku akan dipilih oleh Cancer atau enggak gitu ya. Kedua divine masculine ini ya sama-sama dia tuh menanti gitu ya, menanti dengan cemas gitu ya, apakah aku yang dipilih atau apakah aku yang nggak dipilih di sini ya.
Oke, setelah itu di kartu selanjutnya Kak Tere melihat bahwa kalian tuh butuh seperti pencerahan, kalian tuh butuh seperti teman gitu ya untuk diajak diskusi gitu. Kalau kalian merenungkan sendiri gitu ya, atau kalian menimbang sendiri gitu ya, kalian jadinya nggak bakal bisa memilih. Kalaupun bisa memilih, prosesnya akan panjang di sini, membutuhkan waktu yang cukup lama gitu ya. Karena kalian nih tipe orang yang mudah sekali berubah gitu. Sekarang maunya ya sudahlah, pasti si A gitu, dipikir-pikir lagi, besok dipikir-pikir lagi, kok nyamannya si B ya, hatiku lebih nyaman sekarang nih si B. Jadinya kalian tuh selalu bimbang gitu ya, nggak punya keteguhan gitu loh dalam memilih gitu. Makanya kalian nih butuh seseorang yang bisa kalian tuh ajak diskusi bareng gitu loh. Kalian butuh pencerahan di sini ya. Kalian bisa menghubungi teman kalian, saudara kalian, sahabat kalian, atau seorang tarot reader, pembaca kartu seperti ini yang bisa memberikan pencerahan gitu ya, bisa membantu kalian untuk melihat dari kedua orang ini energinya seperti apa, mana yang lebih positif, mana yang lebih negatif di sini ya. Oke, dimana Kak Tere juga melihat di sini bahwa kamu tuh punya trauma di masa lalu, entah trauma dalam hubungan, trauma dalam keluarga, di masa kecil kamu mungkin ada hal-hal yang membuat kamu itu ya selalu terkoneksi dengan seseorang yang salah gitu ya, atau kamu selalu masuk gitu ya, kamu sengaja atau enggak gitu, seperti terjebak dalam hubungan yang toksik, hubungan yang tidak sehat di sini ya. Jadi itu yang menjadi penghalang atau penghambat kamu untuk menjalani hubungan yang happy gitu ya, atau ini menjadi penghambat kamu untuk menemukan cinta sejati kamu di sini ya. Makanya harus dibantu healing gitu ya, dibantu untuk melepaskan trauma ini dulu ya, agar kebahagiaan itu mudah untuk kamu rasakan, mudah untuk kamu gapai di sini ya. Aku rasa kalau kamu ini terhubung oleh dua orang ini ya, satu dari orang saat ini, satunya dari orang masa lalu. Betul atau enggak? Silakan komen ya, Kak Tere tunggu. Oke, jadinya kamu bingung ya. Oke, di sini ya, di sini ada energi dari orang masa lalu ya, dimana orang masa lalu itu hadir kembali setelah gitu ya, mungkin menghabiskan uang kamu atau mempergunakan uang kamu dengan tidak bijaksana, seperti memanipulatif kamu demi keuntungan dia gitu ya. Aku rasa kamu sudah banyak rugi materi sama orang masa lalu ini. Jadi ya mungkin gitu ya, kamu harus juga jeli gitu, apa sih niat dia. Kalau memang orang masa lalu ini yang terbaca di sini energinya pernah seperti memanipulasi kamu dalam hal keuangan, ya kamu harus lebih hati-hati ke depannya gitu ya, agar tidak terjebak lagi hubungan dengan dia yang toksik itu gitu ya, yang hanya mencari keuntungan semata gitu ya. Oke, dimana memang di masa lalu gitu ya, kamu pernah gitu menjalani hubungan bersama dia gitu ya, atau saat ini kamu sudah punya pasangan tapi orang masa lalu tuh hadir kembali. Jadi membuat kamu di sini merasa tidak bahagia dengan hubungan yang sudah kamu jalani bersama pasanganmu saat ini gitu ya, karena hatimu terbelah jadi dua gitu, satu ke masa lalu, satu sama pasangan kamu saat ini gitu ya. Ada perasaan ingin kembali tapi masih bimbang gitu, mau pergi juga tidak rela, seperti itu ya. Oke ya, ini tentang ya, ada chemistry yang kuat yang kamu rasakan dengan orang masa lalu ini gitu ya, sehingga memang kamu di sini memang harus memilih gitu ya, mana yang kamu ingin gitu ya, jadikan pasangan gitu untuk kedepannya nanti gitu ya.
Oke, ini ada ikatan spiritual gitu ya. Ikatan spiritual adalah ikatan karma, entah karma baik atau karma buruk, tapi ya ini bisa dua versi ya, bisa karma baik dan karma buruk. Kenapa Kak Tere katakan seperti itu? Karena ada kartu tikus di sini ya. Kartu tikus adalah tentang kerugian secara finansial, ada manipulatif ya, sifat manipulatif gitu ya. Ada kartu cambuk juga di sini ya. Jadi kamu harus mempertimbangkan jika memang kamu terkoneksi kembali dengan orang masa lalu kamu, dimana kamu masih nggak rela untuk kehilangan dia gitu ya. Kamu pikir dengan hadirnya dia kembali dalam hidup kamu itu seperti berkah gitu ya, seperti kesempatan yang nggak boleh kamu sia-siakan, karena aku rasa kamu juga belum move on dari dia, dimana saat ini kamu sudah punya pasangan gitu loh ya. Jadinya kan bingung di sini. Oke, ada penawaran cinta dari orang masa lalu ini buat kamu gitu ya. Hal itu yang membuat kamu galau, bimbang, ragu di sini. Wah, gitu ya. Oke, teman-teman Cancer. Ini cinta segitiga atau CLBK ya, cinta lama bersemi kembali. Wah, ya. Oke, kita lihat dari kartu selanjutnya. Ya, kamu harus fokus gitu ya. Kamu harus fokus gitu. Kamu harus tahu ya, pria idaman kamu tuh seperti apa ya. Karakter atau sifat yang kamu inginkan dari seorang pria atau seorang wanita di sini yang ingin kamu jadikan pasangan ke depannya tuh seperti apa gitu. Jadi kalau kamu sudah tahu, kamu akan mudah untuk memilih di antara dua orang ini gitu ya. Dimana kamu harus melihat gitu lebih jauh, jangan sampai kamu terjebak kembali dalam hubungan yang toksik seperti di masa lalu gitu ya. Di sini kamu harus mengedepankan ya kebahagiaan diri kamu daripada kebahagiaan dua orang ini gitu ya. Kamu harus tahu benar gitu, ketika kamu memilih si A, kamu yakin kedepannya nanti akan bahagia, akan nyaman dalam hubungan gitu ya. Kamu nggak akan tersiksa lagi. Kalau kamu memilih si B, kamu juga harus yakinkan dirimu bahwa kamu akan jalani hubungan dengan dia, endingnya akan happy. Jangan karena kamu kasihan gitu ya dengan salah satu dari kedua orang ini, jadinya ya kamu memilih ya berdasarkan rasa, berdasarkan perasaan kamu. Tapi ini Kak Tere sarankan bahwa kamu harus memilih berdasarkan logika kamu, berdasarkan pikiran jernih kamu ya. Jangan terlalu dengan rasa kamu gitu ya, karena rasa itu seringkali menjebak gitu ya. Seringkali itu bersifat tidak objektif gitu ya, hanya subjektif. Pokoknya aku yang senang, itu namanya pandangan yang subjektif gitu ya. Harus objektif gitu ya, dimana peluang untuk kamu terjebak dalam hubungan karmik ada loh ya. Jadi hati-hati, jangan salah memilih gitu ya. Oke, dimana memang ada ikatan chemistry yang cukup kuat, kencang gitu ya, yang memang dari awal Kak Tere sudah rasakan gitu, bahwa ini ikatannya tuh kencang, pesona dia tuh masih bisa memalingkan dunia kamu gitu ya. Kamu masih nggak bisa lepas dari ya pesona dia, rayuan dia, atau karisma dia gitu ya. Wah, jadi teguhkan diri kamu harus punya waktu sendiri atau me time untuk merenungkan semuanya, melihat lebih jauh gitu ya, berdiskusi dengan orang yang kamu percaya di sini. Oke, kita lihat apa sih pesan semesta untuk kamu ya dalam hubungan ini gitu ya, yang energinya terbaca. Apa pesannya? Kalau ini energi kamu, dengarkan ya pesannya, siapa tahu bermanfaat. Oke, ya. Kamu harus mencari pencerahan ini, ya. Kamu harus membawa, ini ada
kartu ada gambarnya lentera. Jadi kamu harus banyak beribadah gitu ya, mencari pencerahan entah dengan cara beribadah atau konsultasi dengan orang-orang yang memang kamu percaya di sini dan memang memiliki apa ya, seperti pengalaman gitu ya dalam hal hubungan gitu, atau dia bisa ya seperti ini membaca kartu seperti ini, melihat energi gitu ya. Oke, yang bisa membantu kamu lah pokoknya seperti itu. Dan kamu harus melihat gitu ya petunjuk-petunjuk yang semesta berikan di sini. Ya, ikuti aja petunjuknya ya. Biasanya kalau kita berdoa, Tuhan berikanlah aku petunjuk mana yang harus aku pilih, mana yang terbaik untuk aku. Biasanya semesta mengirimkan tanda-tandanya dan kamu harus jeli gitu ya. Jangan kamu apa ya, sia-siakan pertanda-pertanda yang datang. Maksudnya kamu nggak apa ya, nggak jeli gitu, nggak mau tahu gitu ya, diabaikan aja. Jangan kamu abaikan di sini petunjuk-petunjuk dari semesta ya. Oke, dimana kamu harus tahu seperti yang Kak Teri katakan, apa yang menjadi keinginan kamu, apa yang menjadi tujuan kamu gitu loh ya, dari sebuah hubungan, dari pasangan gitu ya. Ketika kamu memilih si A, apa yang kamu harapkan dari dia? Apakah dia bisa gitu mewujudkan harapan kamu ke depannya nanti? Kalau nggak bisa ya dicoret aja ya. Carilah yang terbaik dari kedua pilihan orang ini gitu ya. Oke, di sini ya kamu harus ingat bahwa kamu tuh memiliki kemampuan gitu ya. Kalau kamu tuh memiliki jadi gini, kamu harus ingat, kamu tuh memiliki kemampuan dan keberanian gitu ya untuk bisa memilih gitu dari dua orang ini. Jangan apa ya, jangan merendahkan gitu ya, merendahkan diri kamu. Jangan kamu tuh pesimis gitu ya, bahwa aku tuh nggak bisa milih, padahal kamu tuh bisa loh milih gitu ya. Jangan kamu berkata pada diri kamu, aku nggak tahu mana yang terbaik, padahal kamu tuh tahu dari dua pilihan mana yang terbaik. Karena semua jawaban itu ada di dalam diri kamu gitu ya. Orang seperti Kak Tere atau tarot reader lainnya atau teman kamu, sahabat, sanak keluarga kamu, itu hanyalah faktor pendukung gitu, faktor yang bisa mendukung keyakinan kamu itu untuk ya membantu mengeluarkan keberanian kamu untuk bisa memilih gitu loh. Cuma jadi pendorong aja gitu, yang akan mengambil keputusan akhir atau memilih gitu ya, memilih siapa di sini antara dua orang itu, orang masa lalu ataupun orang baru, ya kamu sendiri gitu ya. Pada akhirnya ya kamu yang harus memilih, bukan Kak Tere atau orang-orang terdekat kamu di sini. Ya, jadilah orang yang optimis gitu. Kamu harus yakin bahwa aku tuh bisa memilih dari dua orang ini, bahwa aku tuh layak untuk mendapatkan pasangan yang terbaik gitu. Aku layak kok bahagia gitu ya. Jangan kamu tuh merasa pesimis dulu gitu ya, takut mau pilih, takut pilihanku nanti salah, takut kalau nanti aku mengecewakan dia. Kamu harus melindungi diri kamu gitu loh. Kamu nggak boleh kecewa lagi, kamu nggak boleh sakit lagi dalam menjalani hubungan. Kalau kamu sakit lagi, maka trauma di dalam diri kamu yang sudah ada akan bakal menumpuk, dan itu menjadi bom waktu yang nanti kapanpun itu bisa meledak sewaktu-waktu ya. Oke, dan itu akan membuat beban mental kamu akan semakin berat di sini ya. Oke, seperti itu teman-teman Cancer. Semoga readingan ini bisa kalian pahami dengan baik ya. Semoga bisa diambil manfaatnya juga. Salam bahagia dari kakak. Bye bye semuanya.